Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini beberapa UTS sudah saya periksa, tapi beberapa juga belum saya selesaikan pemeriksaannya. Jadi mohon untuk yang belum diperiksa mohon bersabar. Nanti saya tetap akan periksa dan memberikan review apa yang kira-kira saudara kerjakan itu kalau misalkan ada yang masih salah-salah. Jadi mohon kalau misalkan mengirim file ke saya tidak perlu pakai kalimat tambahan. Pak, ini mohon dicek segera ya Pak ya, saya sudah mengirimkan, nggak perlu, pasti saya kerjakan. Hanya saya butuh waktu karena harus memeriksa banyak sekali. Mahasiswa UIN itu ada sekitar 200-an, mahasiswa universitas terbuka 350, total sudah 500 lebih. Belum saya bekerja di beberapa perusahaan dan lembaga negara. Jadi mohon kesabarannya, nilainya akan tetap saya berikan. Tetapi begini, sesudah saya perhatikan, ada fenomena yang menarik itu, bahwa apa yang Anda kerjakan itu mengalami kemiripan kemiripan cara di dalam mengerjakan tugas seperti halnya mahasiswa saya di universitas terbuka. Jadi saya lihat mungkin karena sama-sama sekarang Anda mengerjakan tugasnya melalui internet, di universitas terbuka melalui Moodle, kita melalui Zoom. Sebetulnya lebih baik gitu. Anda tetap bertatap muka dengan saya walaupun tidak secara langsung. Nah, hanya masalahnya karena intensitas pertemuan kita tidak begitu baik, saya melihat ada beberapa kesalahan yang Anda lakukan di dalam mengumpulkan tugas. Nah, sesudah saya cek itu ternyata kesalahannya tipikal. Tipikal itu artinya kurang lebih memiliki tingkat kemiripan lah satu sama lain. Bagi mereka yang sudah mengumpulkan jauh-jauh hari, tentu saja tugas Anda itu sudah saya sudah saya langsung kasih review juga kesalahannya di mana dan bagaimana harus memperbaiki. Nah, karena beberapa terlalu mepet waktunya, tentu saya tidak bisa tepat waktu. Jadi saudara silakan yang belum mengumpulkan tetap mengumpulkan, tetapi tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki. Jadi hari ini saya akan memberikan pembelajaran salahnya di mana dan harus bagaimana. Perbaikannya sendiri Anda bisa mengerjakannya nanti ketika mengumpulkan laporan lengkap pada UAS. Baik, kita bahas satu persatu ya. Pertama, saya perhatikan di dalam tulisan yang Anda kirim itu, terus terang beberapa saya tidak tertarik. Jadi buat saya penting kalau misalkan saya membaca, saya pernah membeli bukunya kata orang bagus. Judulnya namanya Muhammad. Penulisnya Tasarogika. Bukunya mahal, harganya 400 ribuan. Saya beli 2 jilid. Jadi total sekitar 800 ribu. Saya membaca hanya kata pengantarnya saja. Sesudah saya baca kata pengantarnya, saya tidak tertarik sama sekali. Menurut saya, Tasarogika, yang walaupun kata orang bagus, menurut saya terlalu terlalu metafor, terlalu menggunakan banyak majas di dalam tulisannya. Sementara saya tidak mengharapkan itu gitu. Jadi pada jenis tulisan tertentu saya mengharapkan seperti apa isinya kira-kira, dan kemudian tidak dapat itu. Akhirnya tidak saya baca, tidak saya selesaikan. Pada sisi lain misalkan saya punya buku-buku yang lebih tebal, tetapi saya selesaikan. Bulughul Maram itu kan tebal sekali. Fiqih 4 mazhab itu tebal sekali. Bahkan totalnya 2 jilid kalau nggak salah, tebal-tebal. Tapi saya tamat menyelesaikannya karena di awal pembicaraan tuh saya tertarik. Misalkan saya baca buku tokoh terkenal Wahabi, misalkan Abdul Wahab, itu judulnya tentang bagaimana membaca Al-Quran. Ketika saya baca di tertarik sekali baca Al-Quran, itu saya tertarik. Dan akhirnya saya membaca sampai selesai. Itulah yang kita butuhkan ketika orang membaca tulisan kita.
Jadi kalau Anda menulis paragraf pertama itu buruk, maka orang nggak mau baca terusannya. Itu juga yang saya lihat ketika orang membaca tulisan-tulisan saya. Jadi mereka misalkan mengharapkan tulisan saya seperti apa, saya tampilkan, dan orang suka dan tidak suka langsung kelihatan. Makanya kalau Anda lihat genre tulisan saya banyak. Saya menulis buku kumpulan puisi, Negeri di Atas Awan. Saya menulis buku esai, Inggris di Dinding Rumahku. Cara menulisnya tentu lebih santai. Tetapi kalau Anda baca buku saya misalkan Manajemen Keuangan Internasional, kan tidak ada santai-santainya itu buku. Karena saya berharap itu memang seperti apa. Oleh karena itu misalkan bisa Anda lihat bahwa di awal sekali di latar belakang saya tidak seperti lazimnya para penulis itu suka menulis ucapan terima kasih ke siapa saya enggak, karena menurut saya itu tidak menarik. Yang menarik adalah kenapa saya harus menulis buku itu. Jadi kalau Anda perhatikan di buku-buku saya, di bagian awal saya tulis kenapa saya harus menulis buku itu. Itu menurut saya lebih penting daripada isi yang lain gitu. Jadi kalau misalkan Anda kirim tulisan juga ke saya, maka yang Anda harus tulis adalah kenapa saya harus meneruskan membaca. Jangan saya buang waktu. Bayangkan begini, total mahasiswa kan berarti 550 orang. Satu orang mengirim sekitar 12 halaman. Saya harus membaca tugas Anda kurang lebih dalam waktu 1 bulan. Tidak mungkin saya baca seluruhnya. Maka saya melakukan itu adalah proses scanning istilahnya. Jadi ada teknik membaca namanya scanning. Nah, yang saya scan itu hanya awalnya saja, latar belakang. Begitu latar belakang, misalkan Alvan menulis, mengumpulkan ke saya, Lija menulis, mengumpulkan ke saya, Sadid menulis, awalnya saya nggak tertarik. Lu ngapain saya terusin? Jadi kalau misalkan paragraf awal itu saya tertarik, pasti saya teruskan membaca. Tapi kalau enggak, mau ngapain? Saya mendingan cari kesempatan yang lain, mahasiswa yang lain yang mungkin lebih bermanfaat saya baca. Jadi, kalau misalkan Anda kapan-kapan mengumpulkan lagi, tolong perhatikan latar belakang. Pertanyaannya adalah begini, bagaimana cara membuat latar belakang yang menarik itu? Nah, saran saya ketika Anda menulis latar belakang, pertama jangan baca dulu apa-apa, jangan menulis pendapat siapa-siapa. Jadi, kalau Liza mau menulis, saya lupa. Liza, perusahaannya apa, Liza? Mandom, Pak. Kenapa? Mandom Perusahaan Indonesia. apa itu? Oh, Itu, Mandom. Pak. Tahu. Nah, misalkan Liza cerita tentang Mandom itu, ceritain kenapa ambil perusahaan itu. Kenapa tertarik sama perusahaan itu. Kemudian kenapa ada peristiwa apa yang menarik di perusahaan itu yang kemudian tertarik untuk meneruskan misalkan. Produk utamanya yang rokok apa yang produk kosmetik? Yang itu, Pak. GSB kayak gitu-gitu, Pak. Kosmetik berarti. Oke. Nah, kenapa tertarik misalkan? Apakah ada persaingan yang kuat di dalam produk kosmetika di kalangan laki-laki? Itu kan dia produknya produk laki-laki. Laki-laki itu relatif tidak menggunakan kosmetik. Misalkan Liza ceritanya tertarik itu. Kenapa ada perusahaan yang memproduksi produk kosmetik khusus untuk laki-laki? Jadi pikiran itu kemudian diceritakan tanpa pemikiran dari siapa-siapa. Cerita dari kepala sendiri. Itu cara menulis latar belakang yang menarik. Sesudah itu kemudian baru cari apakah ada orang yang tertarik juga. Misalkan tadi kalimatnya. Menurut Liza, Mando adalah produsen kosmetik yang unik karena dia memproduksi produk kosmetik untuk laki-laki. Maka kemudian cari tahu apakah ada orang yang pernah mengucapkan hal yang sama. Nah, cara cari tahunya, tekniknya, jadi pertama ya tadi ya, saya ulang nih. Cara menulis latar belakang yang menarik itu pertama, tuliskan apa yang ada dalam kepala kita. Jangan pikirin apa yang ada dalam pikiran orang lain dulu. Yang kedua, sesudah selesai beberapa paragraf, cek setiap kalimat itu, apakah orang lain pernah mengatakan hal yang sama. Jadi apakah pernah ada orang yang berpendapat sama dengan Liza atau tidak. Nah, ketika mengecek itu ada urutan. Kalau misalkan ternyata ada banyak nih orang yang berpikiran sama, Pak, saya harus menulis siapa? Misalkan gini, saya menuliskan pemikiran saya bahwa kesalahan utama dalam mengerjakan UTS adalah tidak mampu menulis latar belakang yang menarik. Maka
Nah, saya kopas nih, saya kopas. Tidak mampu menulis latar belakang menarik. Saya kopas, simpan ke Google. Di Google nanti akan ada banyak orang yang pernah mengatakan hal yang sama. Maka yang saya ambil adalah yang paling atas. Kenapa yang paling atas? Berarti itu yang paling ratingnya tinggi, yang paling sering dikutip orang gitu. Nah, masalahnya ketika kemudian mengutip itu, pastikan yang dikutipnya kompeten. Artinya begini, Liza mengutip tulisan yang disediakan oleh blog, tapi yang nulisnya adalah anak SMA. Boleh nggak kira-kira, Liza? Nggak. Menurut saya tidak, Pak. Nah, jangan kan anak SMA, Liza mengutip lulusan sarjana saja tidak boleh. Kenapa? Karena Liza harus menulis sesuatu yang lebih tinggi dari Liza. Sekarang Liza calon sarjana, maka yang harus dikutip itu setidak-tidaknya itu magister. Artinya sudah lulus magister, dia calon doktor. Jadi kalau menulis yang level lebih bawah tidak boleh. Jadi kita bukan bicara agama. Kalau dalam agama kan dengarkan apapun yang dikatakan orang, siapapun yang bicara, dengarkan isinya bukan orangnya. Betul. Tetapi ada kompetensi. Artinya ketika kita mendengarkan orang lain, itu ada kompetensi orang. Jangan sampai misalkan kita merawi sesuatu, mengutip itu kan merawi itu. Merawi sesuatu dari orang yang tidak kompeten. Dalam merawi saja, kan kita punya itu tuh. Punya apa namanya? Jurnal, buku, kemudian artikel, makalah. Kemudian, Pak, bolehkah saya mengutip data primer sekunder? Sangat boleh. Itu bahkan nomor urutan 1 itu. Data primer sekunder itu wawancara, data keuangan, gitu ya, laporan keuangan, boleh. Pak, tapi saya sering mendapatkan pendapat orang yang bagus, tapi itu di koran, Pak, di media basah. Boleh nggak? Boleh. Itu urutan nomor 5, urutan paling akhir. Tapi karena sekarang zaman Anda sering menggunakan koran online, maka Anda juga diizinkan untuk mengutip dari koran online. Misalkan Times, CNBC, apalagi yang bagus-bagus, Yahoo Finance, terus apa lagi? Ya yang koran yang baik lah, jangan koran yang asal nggak jelas siapa yang redakturnya gitu. Jadi usaha pun koran yang ada hubungannya dengan bidang keilmuan kita. Bidang keilmuan kita itu manajemen keuangan atau bidang manajemen. Titik saja itu aja masalahnya. Jadi Fatur Rahman itu tidak boleh mengatakan menurut saya. Kenapa? Karena tidak punya hak untuk mengatakan menurut saya. Jadi Anda, Fatur Rahman boleh mengatakan menurut saya kalau Fatur Rahman sudah ada 2 huruf di depan namanya. DR. Nah, selama belum ada DR-nya nggak boleh. Atau 3 huruf di belakang. VSD. Philosophy of Doctor. Selama nggak ada 2 huruf itu atau 3 huruf itu nggak boleh. Kenapa? Nggak
layak. Jadi Pak Rahman sepintar apapun nggak layak ngomong menurut saya. Nah, pertanyaannya begini, Pak, sering ada soal yang kalimatnya begini, bagaimana menurut pendapat Anda? Anda kan? Apakah saya tidak boleh mengatakan menurut saya? Tetap tidak boleh. Lantas bagaimana caranya untuk menghindari kata-kata menurut saya? Jadi kalau Pak Rahman ingin mengatakan menurut saya, cara penulisannya begini. Misalkan tadi, tidak mampu menulis latar belakang yang menarik. Cari tuh 3 orang ahli yang mengatakan itu. Kata si ini latar belakang menarik itu kalau gini, kalau gini, kalau gini, kalau gini. Sudah dapat 3 orang. Pak Rahman ditulis di bawah. Jadi bisa disimpulkan latar belakang yang menarik itu penting untuk menarik pembaca. Itu kata-kata siapa? Pak Rahman. Jadi menurut saya itu yang kalimat itu. Jadi kesimpulannya. Nah, kesimpulan itulah yang tersirat sebagai menurut saya. Tetapi tidak boleh dikatakan menurut saya. Kalau Anda nanti sudah selesai doktoral, kemudian Anda menulis buku penuh semuanya, nggak ada kutipan sama sekali, boleh nggak? Boleh. Karena Anda adalah ahli, expert di bidang itu. Selama Anda masih sarjana, magister, jangan dulu deh. Nanti tunggu pada waktunya. Kemudian yang ketiga, konsistensi pengutipan. Persoalan cara. Saya lebih menyarankan kita seragamkan saja. Cara pengutipannya pakai metode AVA. Jangan pakai metode Harvard biar kita seragam. Jadi caranya, kalau Anda belum paham, bagian atas Microsoft Word itu ada stylenya pilih yang apa, A, P, A gitu. Kemudian nanti cara menulisnya begini. Ketika Anda tadi mengutip pendapat orang itu, langsung masukkan ke dalam direktori apa. Tujuannya agar kemudian itu langsung disimpan di daftar pustaka. Nggak susah lagi bikin daftar pustaka. Kenapa? Nanti sulit kalau misalkan ditunda-tunda. Jadi Anda harus konsisten. Misalkan begini, Anda hanya menulis tidak mampu menuliskan latar belakang yang menarik, Darmawan 2002. Sudah sampai situ. Jangan misalkan yang berikutnya pada jenjang sarjana hindari menurut saya, Fatur Rahman 2020,22 misalkan. Jadi dibaca di buku Fatur Rahman halaman 22. Gak boleh. Harus konsisten. Apakah mau tahun saja atau ada halamannya? Kalau Anda menggunakan AVA, maka tidak ada halaman. AVA itu hanya sampai tahun. Kalau Anda menggunakan Harvard akan ada nomor halaman. Berikutnya argumentasi yang terstruktur. Kesalahan terbesar Anda dalam mengerjakan tugas, baik itu UTS, UAS, tugas harian, berdiskusi, kebanyakan argumentasinya tidak terstruktur. Jadi logikanya tidak terstruktur. Kenapa logikanya tidak terstruktur? Pertama, kemungkinan besar adalah ketika di kelas Anda ngobrol gitu. Kayak Pak Rahman sekarang nih, ngobrol aja dari tadi. Nggak serius merhatiin. Jadi, akhirnya ketika berlogika itu tidak terstruktur. Kita kehilangan struktur cara berpikir. Struktur cara berpikir itu kayak gini. Jika A, maka B. Jadi if, then, else. Kalau Anda tidak bisa membuat struktur berpikir seperti itu nanti Anda gagal menulis. Jadi kelemahan terbesar dari penulisan Anda ketika saya lihat Anda mengirimkan tugas Anda ke saya hari ini, masih ada yang tidak terstruktur. Apa itu penyebabnya? Penyebabnya Anda tidak melakukan apa yang saya katakan tadi. Saya jelaskan tadi, tulis dulu apa yang Anda pahami. Jadi logikanya kan ditulis dulu, sudah terstruktur, baru kemudian Anda cari pendapat orang. Nah, masalahnya Anda tidak melakukan itu. Yang Anda lakukan adalah kopas ini, kopas itu, kopas ini, kopas itu, kemudian berusaha disambung-sambung. Dan ketika berusaha disambung-sambung itu Anda tidak berhasil menyambungkannya karena tidak terbiasa. Maka oleh karena itu, saran saya, saudara sekalian, mulai sekarang rajinlah menulis. Jadi tulisan yang hebat itu adalah tulisan yang selesai. Jadi Nafiah menulis, terus kata saya jelek, jangan sakit hati, perbaiki aja. Jadi yang kita butuhkan adalah kritik yang banyak. Bagaimana cara mendapatkan kritik yang banyak? Selesaiin tulisannya. Jangan ngomong aja gitu, tulisan saya bagus, tulisan bagus. Pas ditanya mana tulisannya, nggak ada. Mau ngapain ngomong gitu? Jadi selesaikan tulisannya, kemudian terbitkan. Kalau Anda tidak mampu menerbitkan tulisan, ya minimal buat blog, buat WordPress, buat dokumen di YouTube, di Instagram, di mana saja yang penting tulisannya dibaca orang kemudian dikritik.
Dari situ kemudian kita tahu, oh kelemahan tulisan kita itu ini. Ya kita perbaiki terus. Persis seperti pertanyaan Anda misalkan, Pak Darmawan, apakah tulisan Bapak memang sudah bagus? Enggak. Kata siapa tulisan saya masih bagus? Masih banyak orang yang kritik kok. Kalau masih ada orang yang kritik, berarti tulisan saya belum bagus. Dan apakah saya malu? Enggak. Kenapa mesti malu? Yang malu itu yang enggak nulis. Jadi kalau misalkan Anda ada di lingkungan akademik, karena kita sekarang ada di kampus, maka yang Anda harus lakukan adalah perbanyak menulis. Untuk apa? Untuk melatih argumentasi agar terstruktur. Mahasiswa itu kadang-kadang kalau ditanya sesuatu itu cara berpikirnya tidak terstruktur. Kayak kemarin itu. Coba perhatikan kalimat saya, kan nggak ada yang salah kalimat saya itu. Nggak ada yang berlebihan gitu. Malah lebay, nangis segala. Kan saya cuma cerita gini, nggak ada sambungannya. Malah siapa yang WhatsApp pribadi ke saya, Pak, saya minta maaf, ada kelemahan. Oh, ngapain? Orang ngomong kemana, jawabannya kemana? Karena tidak terstruktur logikanya. Jadi mulai sekarang latihlah diri untuk berargumen yang banyak. Berargumen yang banyak dengan cara berdebat itu kurang baik. Berdebat itu akan lebih banyak berakhir dari itu kemudian menjadi perselisihan. Saran saya, gunakan perdebatan yang intelek. Misalkan begini. Filania tidak setuju pendapat saya. Jadi Filania tidak setuju pendapat saya bahwa menulis yang baik itu adalah bagaimana keberhasilan kita menulis latar belakang. Filania nggak perlu ngomong ke saya. Karena kalau ngomong ke saya langsung, terus gimana kalau saya kesel coba? Filania misalkan di grup, Pak, atau sekarang ngomong, Pak, saya berbeda pendapat, Pak. Saya kira Bapak bodoh sekali, Pak, berpendapat gitu. Menurut saya latar belakang nggak penting, Pak. Gitu. Kan alur, Pak, yang penting nanti aja di akhirnya orang tertarik. Boleh nggak ngomong gitu? Boleh aja. Tapi gimana kalau yang bersangkutan tersinggung? Berbeda kalau misalkan kita menulis. Kalau tulisan itu relatif kita selesaikan dulu baru kita debat. Jadi kalau Filania tidak setuju dengan ucapan saya yang barusan, tulis blog, tulis di Kompasiana, perdebatan antara dua orang intelek itu dilakukan melalui tulisan. Jadi perbedaan terbesar antara orang yang well educated dengan yang tidak, orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan, adalah pilihan alat untuk berdebat. Mereka yang tidak well educated itu berdebat langsung dengan mulutnya, oral. Sementara orang yang educated, orang yang berpendidikan itu berdebat dengan tulisan. Misalkan, saya tidak setuju pendapat orang bahwa jadi teori yang paling umum dalam dividen itu disebutnya namanya residual dividend. Teori residual dividend. Saya tidak setuju. Apa kemudian saya koar-koar gitu ngajarin ke orang bahwa itu salah? Enggak. Saya nulis buku. Saya nulis buku judulnya Dividen, Teori dan Prakteknya di Indonesia. Di situ saya ceritakan bahwa saya tidak percaya bahwa dividen itu residual. Saya percaya dividen itu adalah sebuah kebijakan pasca keputusan investasi dan pendanaan. Walaupun, saya buat catatan kecil, walaupun realitanya ternyata hanya berpengaruh pada pengumuman dividen pertama kali. Tetapi artinya, saya menunjukkan buku saya yang 500 lebih halaman itu, walaupun kesimpulannya pendek seperti itu, mendebat perdebatan yang begitu panjang, tapi kan ditulis gitu. Nah, kemudian orang akan baca dulu dari awal sampai akhir, baru kemudian mendebat tulisan saya. Jadi usahakan mulai sekarang, tugas-tugas dari kampus itu upload di Kompasiana, di WordPress, di Blogspot, untuk melatih cara berpikir. Untuk kemudian memancing orang mendebat tulisan kita. Kalau misalkan tulisan kita tidak memancing perdebatan, berarti tulisan kita itu tidak menarik. Simpel saja begitu. Jadi tulisan kita menarik itu kalau banyak diperdebatkan orang. Nah, buatlah sekarang tulisan sebanyak-banyaknya. Berikutnya, kesalahan yang paling sering saya lihat adalah jika dibutuhkan kajian teori nih, misalkan karya tulis Anda yang UTS ini butuh kajian teori. Teori apa sih yang harus ditulis pertama kali? Teori yang ditulis dalam judul. Jadi misalkan Anda menulis, misalkan begini, saya sekarang sedang menyusun sebuah teori baru tentang kematangan perusahaan. Teori saya
tentu akan sulit mencari padanannya karena teori itu belum ada. Saya menulis teori itu, kemudian saya harus menyusun teori itu berdasarkan argumen orang lain. Maka saya harus ngambil dari mana kira-kira? Paling clear, teori kematangan saya itu adalah didekati dengan teori volatilitas. Bagaimana sebuah harga saham yang mewakili kepemilikan perusahaan itu memiliki tingkat kerentanan benturan informasi. Kan jadi ada sumber teori itu yang saya tulis pertama kali sebagai dasar dari teori yang saya akan buat. Jadi Anda kalau misalkan menulis itu tulislah dulu teori utamanya. Jangan kemana-mana dulu. Kecuali kalau di dalam judul Anda itu tidak ditulis jelas teorinya. Tidak perlu Anda menulis seperti itu. Tetapi Anda harus cari sebuah teori yang menggambarkan seluruh hubungan kata pada judul. Misalkan Anda menulis tentang ROA. Jadi Anda menulis pengaruh ROI dan ROA terhadap pertumbuhan harga saham. Maka yang kita pancing adalah teori utamanya adalah teori investasi. Teori investasi apa yang Anda akan tulis itu? Bagaimana Anda menghubungkan antara investasi dengan pendapatan, investasi dengan laba dan kepercayaan orang terhadap pertumbuhan perusahaan. Cari teorinya dulu. Baru kemudian cari teori satu persatu. Jadi kalau misalnya sudah selesai, maka yang kemudian yang Anda cari adalah sesudah teorinya ketemu nih, teori investasi karya siapa, misalkan Menkyu atau siapa. Yang kedua, Anda cari teori tentang return on investment. Bagaimana investment itu mempengaruhi laba itu. Bagaimana terbentuk ceritanya? Tulis teori itu. Kemudian teori untuk memahami return on asset. Bagaimana pertumbuhan aset? Kalau tadi kan pertumbuhan investasi. Bagaimana pertumbuhan aset itu akan mempengaruhi laba? Siapa yang pernah mengatakan teori itu? Tulis. Berarti kan minimal dalam satu kajian teori itu ada 4 tuh. Teori utama, karena tadi variabelnya ada 3, maka teori yang kedua ROI, teori ketiga ROA, teori keempat return. Jadi bukan sekedar menjelaskan istilah. Jadi ROI adalah, ROA adalah, return adalah, bukan. Tapi teori tentang return itu apa? Return is, si is-nya itu yang jadi masalah. Dan siapa yang ngomong itu? Kemudian, kalau Anda kemudian nanti membahas, kalau sekarang kan Anda baru sampai sini nih, baru sampai nomor 2. Nomor 3 itu belum. Nomor 2, nomor 3 itu nanti yang akan Anda kumpulkan di UAS. Bagaimana cara menulis pembahasan yang baik? Cara menulis pembahasan yang baik, biar nanti tidak mengalami kesalahan, caranya dimulai dengan cara lihatlah batasan masalah atau tujuan yang Anda tulis di latar belakang. Nah, susunlah berdasarkan susunan itu. Jadi kalau tadi pertanyaan batasan masalah pertama itu, bagaimana menjelaskan pertumbuhan investasi hubungannya dengan pertumbuhan pendapatan, kan? Return on investment. Maka di bagian pembahasan itu dulu ceritain dulu. Bagaimana pertumbuhan investasi di perusahaan yang kita teliti, bagaimana pertumbuhan return di perusahaan yang kita teliti. Baru kemudian sesudah itu jelaskan hubungannya. Bagian kedua, tadi ada return on asset. Ceritakan pertumbuhan aset di perusahaan yang kita teliti itu. Kemudian ceritakan returnnya, dan seterusnya. Jadi tulislah pembahasan berdasarkan batasan masalah atau tujuan yang sudah kita tulis di sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita kemudian menulis itu, kan kita berpendapat. Lakukan hal yang sama seperti pada bagian latar belakang. Pendapat-pendapat itu kemudian dikopas, simpan di Google, kemudian cari apakah ada orang yang pernah mengatakan hal yang sama. Di artikel orang lain, di buku orang lain, di makalah orang lain, itu cari. Apakah pernah ada yang mengatakan? Lakukan hal yang sama persis seperti kita melakukan di latar belakang. Kemudian, simpulan itu cara menulisnya bagaimana? Ini waktunya sudah hampir habis, nanti kita istirahat dulu.
Jangan lupa yang belum isi absen di link yang sudah saya berikan. Jika ada yang terlambat mengisi absen, tolong minta ke temannya yang lain link absen yang sudah saya berikan. Nek, soal 2018-2019 masih ada. Siswa kelas berapa? Pembagian kelas. Baik, saudara sekalian, kita teruskan. Jadi, kalau misalkan kita yang berikutnya kita mengerjakan simpulan itu, tidak boleh ada kesimpulan 5, padahal batasan masalah 3 misalkan. Atau pada tujuan penulisan kita sebut tujuannya ada 3. Pada simpulan ada 4 gitu, itu nggak boleh. Jadi, simpulan itu haruslah menjawab pertanyaan permasalahan. Jadi caranya sederhana membuat simpulan itu. Pertanyaan permasalahannya apa? Jawablah itu gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana Pak kalau saya menemukan sesuatu dalam perjalanan saya mengerjakan tulisan saya menemukan sesuatu. Ini ada temuan. Saya menemukan sesuatu tetapi saya tidak merencanakan itu gitu. Jadi pada pada latar belakang masalah itu saya belum nulis gitu bahwa ada itu. Itu yang disebut sebagai temuan ini. Nah, si temuan itu masih ada yang masuk ya. Kita teruskan. Ya, temuan itu ditulis di bagian pembahasan tetapi di bagian akhir. Jadi sesudah hasil penelitian pembahasan, sesudah pembahasan temuan. Jadi temuan itu bermakna sesuatu yang ditemukan penting untuk dibicarakan, tetapi tidak ada dalam batasan masalah atau tujuan. Nah, sedangkan untuk saran ini harus hati-hati. Anda itu jurusannya adalah jurusan manajemen keuangan syariah. Artinya jurusan manajemen. Maka sarannya itu harus didahulukan entitasnya sifatnya loncat-loncat aja. Bentar. Ini loncat-loncat aja. Kebayang tadi itu kan harus nyocokin bagaimana. Nah, jadi ketika Anda menulis saran, itu harus sifatnya mikro. Mikro itu artinya saran yang diberikan pada entitas kecil.
Misalkan Anda memberikan saran pada manajer di perusahaan, Anda memberikan saran pada pemilik perusahaan, Anda memberikan saran pada calon investor, calon pembeli saham, dan seterusnya. Anda tidak perlu menuliskan saran pada pemerintah, saran pada negara, itu nggak perlu. Itu jurusannya jurusan ekonomi. Kita ada di jurusan namanya jurusan ilmu manajemen. Manajemen itu hanya bicara tentang mikroekonomi. Jadi saran-sarannya ditujukan seperti itu. Jadi saudara sekalian, nanti ini tulisan sudah saya buat untuk 2 kegiatan, untuk UAS dan UTS. Nah, bagaimana misalkan Pak, saya UTS-nya masih ada perbaikan, apakah saya harus memperbaiki terus? Tidak perlu, karena waktunya sudah lewat. Jadi Anda cukup mengerjakan apa yang saya sarankan, tapi mengumpulkannya nanti sekalian dengan UAS. Jadi nanti sekalian UAS Anda kumpulkan. Nah, kira-kira sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Baik, ini kelas C ya, kalau tidak salah. Kelas C itu tidak ada yang dapat nilai maksimal. Jadi kelas C tidak ada yang dapat nilai maksimum. Jadi tidak ada yang bisa saya berikan sebagai contoh. Jadi kalau Anda mau tahu siapa yang tulisannya sampai saat ini adalah masih tulisan terbaik, Anda boleh minta informasi ke tulisan terbaik hari ini masih dipegang oleh Hairunisa, kelas sebelah. Yeni Karina Kurniawati. Lalu Nafis Solika. Sudah. Jadi ada 1, 2, 3 orang yang tulisannya baik, layak. Kemudian saya sudah tanya ke yang bersangkutan apakah mau menulis bersama dengan saya, yang bersangkutan bersedia. Nah, di kelas yang ini saya nggak bisa nawarin, karena tulisannya jelek semua. Saya malu juga kalau nama saya dicantumkan di tulisan yang jelek. Jadi, saudara punya waktu selama 2 bulan ke depan memperbaiki tulisan. Kemudian, ketika Anda memperbaiki tulisan, jangan nunggu UAS, jangan nunggu mepet kayak kemarin UTS. Ini apa namanya ini menonton bareng ini Maulana. Ngirit kota atau gimana ini? Maulana nggak kedengaran suaranya. Siapa aja tuh sekelompoknya? Maulana siapa aja itu? Ya. Jadi Pak Turaman apa ini juru bicara? Oke, baik. Nah, tulisan Anda yang kelas ini memang terus terang belum ada yang menarik. Kelemahan utama itu saya lihat, pertama ya, yang paling sering saya lihat itu kopasnya tinggi. Jadi kopasnya tinggi, cara penggambarannya salah. Karena kopasnya tinggi, cara penggambaran salah, akhirnya logikanya salah. Karena Anda menyusun logika orang lain gitu. Jadi ada orang punya logika tertentu, ada orang, Anda sambungkan, nggak nyambung gitu. Itu aja masalahnya. Nah, caranya saya kasih tahu yang tadi itu, caranya Anda tulis sendiri apa yang ada dalam logika kepala Anda. Kalau itu juga masih salah, berarti logika Anda yang harus diperbaiki, otaknya harus diperbaiki. Tapi coba dulu seperti itu. Tulis dulu dari awal sampai akhir, kemudian sambungkan teori orang lain, logika orang lain. Itu akan lebih menarik menurut saya. Tapi kalau Anda penasaran, ingin nanya ke teman Anda yang nilainya sudah 95 tadi,
Tanya deh ke mereka, gimana caranya biar dapat nilai besar seperti itu? Pertama sih saya lihat anaknya yang 3 orang ini pendiam. Putri kan cerewet tuh, banyak omong gitu. Akhirnya pas ngerjain tugas nggak serius. Jadi saya nggak tahu persis apa bedanya. Malah pose. Jadi saya nggak begitu tahu apa bedanya cara kalian sehari-hari. Tapi kalian coba cek yang 3 orang itu. Walaupun saya terus terang saya bertanya begini pada mereka. Saya WhatsApp begini. Saya terus terang akan menilai Anda sangat bagus sekali, kata saya. Hampir sempurna 95. Tapi saya punya keraguan, kata saya itu. Apakah mungkin anak semuda Anda menulis sebagus itu? Kok saya curiga Anda nyontek, kata saya. Saya tulis saja begitu, terus terang aja. Karena tulisannya terlalu bagus itu. Jadi kalau misalkan Dela kirim ke saya, Eva kirim ke saya, itu saya lihat juga, jangan dipikir nggak dilihat itu. Teman-teman semuanya yang kirim ke saya pasti saya lihat. Hanya begitu dibandingkan sama yang 3 orang ini, kok berbeda. 3 orang ini bagus sekali. Jadi kalau mengejar nilai yang lebih baik untuk semester ini, coba cek tulisan mereka yang bertiga itu sebagus apa sebetulnya sampai dipuji sama saya. Sementara saya bukan jenis orang yang suka muji orang lain. Saya orang yang senang mencela orang lain. Jadi kalau saya muji berarti beneran bagus itu tulisan. Kita ketemu lagi minggu depan dalam konsep yang baru, sekalian konsep yang memperkuat manajemen keuangan internasional Anda. Jadi kelemahan terbesar Anda di dalam mengerjakan makalah ini adalah Anda tidak paham bahwa Anda ada di jurusan manajemen keuangan, itu dulu. Banyak tulisan yang lebih menyerempet jurusan akuntansi, atau lebih nyerempet ke pemasaran, atau lebih nyerempet ke SDM, atau lebih nyerempet ke yang lain yang nggak ada hubungannya sama kita. Bahkan beberapa terlalu jauh sampai nyerempet ke ekonomi Islam gitu. Bidang keilmuan kita itu bukan ekonomi Islam. Bidang keilmuan kita itu manajemen keuangan syariah. Lebih spesifik lagi, bidang keilmuan yang sedang kita pelajari pada semester ini adalah manajemen keuangan internasional. Maka yang dibicarakan adalah manajemen keuangan internasional. Apa sih pokok penting di manajemen keuangan internasional? Cuman satu. Kita membicarakan apa yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan di perusahaan-perusahaan ketika berhadapan oleh perbedaan antar negara. Kan karena dia multinasional, maka perusahaan induknya ada di Amerika misalkan, cabangnya ada di Vietnam. Tentu ada perbedaan antara keduanya. Mata uangnya beda, tingkat inflasi beda, selisih kurs beda, penggunaan kurs beda misalkan. Kebijakan sistem keuangannya berbeda. Mungkin pajaknya juga berbeda. Karena perbedaan-perbedaan itu harus diantisipasi. Nah, itulah yang milenial harus tulis di dalam karya tulisnya. Antisipasi apa yang dilakukan oleh perusahaan yang milenial sedang teliti. Milenial teliti perusahaan apa? Perusahaan Sharp, Pak. Sharp, oke. Kantor pusatnya di mana? Jepang? Korea? Iya, Jepang. Oke. Perusahaannya di Jepang, pabriknya di mana aja? Banyak, Pak. Di Indonesia ada, cuma di Amerika juga ada. Nah, berarti kan si Sharp ini dia dipengaruhi oleh mata uang rupiah, mata uang dolar. Kemudian sistem keuangan di Indonesia yang menganut sistem keuangan mengambang. Sistem keuangan di Amerika yang menganut sistem tetap. Sistem keuangan di Amerika yang cenderung untuk mencetak uang. Amerika kan mencetak uang. Dia nggak peduli berapa nilai uangnya. Dia mencetak terus-terusan aja. Dia percaya diri. Dia negara yang paling percaya diri di dunia. Jadi sistem keuangan ini dia cetak aja duit itu. Toh pasti ada yang beli gitu. Jadi anehnya memang dolar itu dibeli terus-menerus oleh orang lain. Nah, itulah yang kemudian diantisipasi oleh Sharp. Sharp kemudian melakukan apa? Strategi apa yang dia lakukan? Itu yang milenial harus tulis di dalam karya tulisnya. Jangan ceritain yang lain-lain gitu. Ceritanya harus terpaku pada perbedaan negara antara negara induk dengan negara cabang. Itu kemudian diantisipasi apa oleh orang-orang ini di perusahaan-perusahaan ini. Jadi beberapa itu tidak menarik tulisannya karena ngomong yang enggak gitu. Ngomong tentang analisis laporan keuangan gitu. Bolehkah ngomong analisis laporan keuangan? Boleh.
Tapi yang jadi pokok diskusi adalah hedgingnya. Hedgingnya apa yang dilakukan? Baik itu hedging dalam keuangan, hedging di dalam sistem produksi misalkan, hedging di dalam apa yang Anda mau ceritakan? Pak, bolehkah saya menulis hedging dalam bidang SDM? Boleh. Kan ada hubungannya, yang penting lindung nilainya. Jangan ngomong yang terlalu tidak nyambung. Baik, kita ketemu minggu depan dalam konsep yang lain. Semoga pertemuan kali ini memberikan keberkahan ilmu pada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya terus kalau saya lagi main-main jangan terlalu dianggap serius. Tetapi kalau saya lagi nggak serius, berarti itu saya sangat serius itu. Hati-hati ya. Saya berkepribadian ganda. Assalamualaikum.